para peserta live streaming untuk tutorial di sore hari, di akhir minggu. Jadi seperti biasa, akhir pekan, seperti Jumat sore ini, kita ada program namanya ngabuburit ya. Ngabuburit sebelum berbuka puasa, ya nanti sekitar menuju jam setengah 6, jam 6. Nah, kita ada, sebelum menuju ke sana, kita ada sedikit live streaming tutorial tiap-tiap produk dari software ANSYS. Kalau sebelumnya para peserta mengikuti, minggu lalu itu kita ada live streaming yang pertama, itu dari ANSYS Fluent dengan kategori simulasi CFD untuk kasus FSI, Fluid Structure Interaction. Itu di minggu lalu, hari Kamis. Kebetulan Jumat minggu lalu itu libur ya, jadi diadakan di hari Kamis sore. Dan untuk minggu ini kita lakukan di hari Jumat sore, Jumat sore di akhir pekan, seperti jam 4 sekarang sampai nanti menuju jam 5. Jadi di sini lebih kepada live streaming tutorial untuk software ANSYS. Untuk sesi minggu ini, kebetulan yang kita bawa adalah topiknya mengenai komposit. Jadi komposit dengan penanganannya dengan software ANSYS ACP. Mungkin beberapa juga ada pernah dengar ANSYS yang untuk digunakan untuk komposit, namanya ACP, ANSYS Composite Prepos. Nah, di sini kita coba berikan live streaming tutorialnya. Sebelum ke sana, mungkin saya akan sedikit melakukan presentasi apa saja sih akan kita lakukan untuk live streaming tutorial ini, dan juga apa itu komposit seperti itu. Jadi kita akan mengenalkan dulu di awal mengenai komposit dan juga bagaimana kita melakukan simulasinya di software ANSYS. Oke, untuk itu saya coba permisi izin share screen. Oke. Oke, jadi tema kita pada hari ini, hari Jumat ya, dengan simulasi kekuatan komposit pada karhut. Jadi apa itu karhut ya? Ini kap mobil ya. Kalau lebih umumnya digunakan di bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah kap mesin mobil karhut. Nah, ini kita coba bagaimana karhut ini kita penanganannya dengan menggunakan material komposit. Nanti juga akan kita coba materialnya itu dengan karbon prepreg, karbon woven. Nah, itu yang kita tampilkan nanti di hands-on. Jadi selanjutnya untuk menggunakan software ANSYS Mechanical. Untuk kodenya ini mechanical yang terbaru ya. Jadi ANSYS sekarang sudah mengeluarkan versi software yang terbaru, versi 2022 R1. Jadi mungkin beberapa bulan kemudian, mungkin 2 atau 3 bulan kemudian juga akan muncul versi yang terbaru lagi. Jadi yaitu versi 2022 R2. Jadi di ANSYS itu dari ANSYS sendiri sangat rajin melakukan update. Ya seperti kita punya aplikasi juga ya, aplikasi pada handphone kita, aplikasi pada smartphone kita. Di situ juga kita bisa ngecek ya. Kadang bisa tiap minggu, bisa tiap bulan melakukan update atau meminta updatean seperti itu. Ya sama juga seperti software di komputer, terutama software ANSYS. Di sini juga sangat rajin memberikan update. Untuk 1 tahun itu minimal 2. Kalau selama ini sih sebelumnya pernah 3 kali update dalam setahun. Jadi ada versi 1, versi 2, versi 3 untuk setiap kategori tahun. Jadi biasanya itu tahunnya itu dijadikan kode. Misalnya kodenya 2021, misalkan 2021 atau 2020 atau 20 versi 1, itu berarti updatean pertama di tahun 2020, 2020 versi 2, R2, misalkan itu adalah updatean kedua di tahun 2020. Dan juga kodenya misalkan 2020 R3 misalkan. Nah, itu berarti updatean ketiga di tahun 2020 tersebut. Jadi updatean software ANSYS yang ketiga di tahun 2020 itu. Yaitu menggunakan kode. Kemudian software yang kita gunakan di sini tadi sempat saya sebutkan adalah ANSYS ACP, ANSYS Composite Prepos.
Oke, oke, apa itu komposit? Nah, di sini sudah sangat sering ya, beberapa juga mendengar apa itu komposit. Jadi seperti biasa ini saya jelaskan secara gambar saja, di mana kita punya gabungan dari atau rekayasa dari beberapa bahan material. Jadi material-material itu yang kita punya, kita lakukan rekayasa engineering untuk kita satukan dalam sebuah layer, satu lapisan, dan itu dijadikan sebagai material pembuat sebuah geometri, sebuah benda kita gitu. Dalam hal ini misalkan kita buat sebuah kap mobil tadi, karhut. Nah, karhut tadi terdiri dari material komposit, yang artinya komposit itu terdiri dari beberapa material-material yang kita rekayasa, yang kita gabung, yang kita satukan seperti itu. Jadi material komposit adalah sebuah atau sekumpulan material yang bisa terdiri dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda-beda dalam level makro untuk membentuk suatu komponen tunggal. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua komponen utama, misalkan kita punya fiber dan resin. Misalkan, nah fiber dan resin inilah yang menjadikan sebuah material itu menjadi material komposit. Jadi ada fibernya, ada si resinnya, penguatnya seperti itu. Nah, ini ada layer-layer yang bisa kita lihat juga di sini. Nah, per layernya ini, persatuan-persatuannya ini yang disatukan, yang kita rekayasa ini punya beberapa arah yang berbeda-beda. Jadi misalkan kita punya dua lapisan. Nah, lapisan pertama arahnya misalkan ke 90 derajat. Arahnya pertama misalkan dia lurus sebidang, terus kita ngasih layer kedua, material kedua. Nah, material kedua ini kita bikin orientasinya terhadap material yang pertama. Di lapisan pertama tadi misalkan orientasinya kita ubah jadi 30 derajat misalkan. Nah, jadi udah ada perubahan orientasi sudut. Nah, dari hasil rekayasa perbedaan orientasi sudut ini, tentunya material tersebut akan memiliki nilai modulus yang berbeda-beda. Nah, itu tentunya itu yang harus kita definisikan di material properties-nya, di engineering data. Kita coba berikan definisinya di situ, orientasi dari si komposit, sehingga si modulus yang tersebut juga memiliki nilai yang berbeda-beda. Tentunya berbeda dengan misalnya kita punya material seperti structural steel, misalkan ya seperti umumnya ya kita misalkan simulasi static structural, misalkan kita pilih materialnya structural steel atau aluminium misalkan, atau tembaga misalnya copper. Nah, ada copper seperti itu. Nah, itu di situ kan modulusnya sudah tertera di situ, dan nilainya sudah ada, sudah pasti seperti itu. Sedangkan di material komposit perbedaan arah letak ya, orientasi arah letak di situ memberikan nilai modulus yang berbeda-beda tergantung nilai arahnya. Nah, justru itu yang kita butuhkan yang namanya software ANSYS ACP, ANSYS Composite Prepos, untuk kita bisa mendefinisikan letak kompositnya, orientasi kompositnya, dan juga berapa tinggi penumpukan, berapa banyak tumpukan lapisan si komposit tersebut. Makanya kita butuh nanti di situ modul ACP, ANSYS Composite Prepos, sebelum kita bawa ke dalam simulasi statik. Jadi ini di sini saya sebutkan dulu simulasi yang kita lakukan. Ini simulasi statik ya. Jadi berhubung waktunya juga ya sebenarnya tidak terlalu panjang, lebih singkat sejam seperti itu. Jadi simulasi yang saya lakukan di sini, saya contohkan di sini adalah simulasi yang static structural. Jadi sebelum kita masuk ke dalam simulasi static structural, kita butuh mendefinisikan si material komposit tersebut dengan ANSYS Composite Prepos. Oke, ini udah tadi ada sekumpulan terdiri dari dua atau lebih material yang direkayasa menjadi satu kesatuan, terutama ada fiber dan resin, maksudnya fiber dan resin, untuk menjadikan material tersebut disebut dengan material komposit.
Oke, nah ini karena kita membahas namanya hands-on atau live streaming tutorial, ini sangat penting di sini. Mungkin beberapa juga sudah pernah melakukan simulasi, jadi udah pernah paham lah ya spek komputer yang disarankan. Jadi kalau software yang tadi ya yang saya sebut, software yang digunakan ANSYS Student Version, boleh di-download di portalnya ANSYS, itu gratis teman-teman peserta. Jadi boleh di-download, diunduh di sana installernya, itu gratis sih. Bahkan versi terbaru juga ada di-update, jadi setiap ada update versi terbaru, itu juga udah ada versi studentnya di situ. Cek aja di portal ANSYS, ketik aja ANSYS Student Version di situ. Itu udah ada lengkap sih student version, ada software mechanical, ada software CFD juga ada. Jadi kalau mau menggunakan software ANSYS untuk kategori pembelajaran, misalkan mau belajar, ya boleh dicoba di portal ANSYS, coba download yang ANSYS Student Version. Di situ juga, nah di sini kita pakai ANSYS Composite Prepos, ini dalam kurung ACP ya. Nanti ACP, modul yang kita pakai adalah modul ACP. Kemudian spesifikasi komputer, nah ini yang tadi saya sebut, komputer misalkan ya minimal core-nya 4 seperti itu. Ya itu juga ada spek minimal ya. Maksudnya udah paling bawah ya, kalau namanya minimal ya berarti paling bawah itu 4 core, dan juga RAM yang sangat minimal juga 4 GB. Kalau ditanya ke kami juga, misalkan ada yang nanya, Pak, kalau misalkan mau simulasi itu yang direkomendasiin berapa seperti itu. Ini kan minimal, misalkan rekomendasinya berapa. Kalau misalkan rekomendasi mungkin yang boleh itu dia ya mungkin 8 udah cukup, 8 core, minimal RAM yang minimal rekomendasi RAM, maksudnya rekomendasi RAM itu sekitar 8 GB. Jadi rekomendasi sekitar RAM 8, rekomendasinya RAM sekitar 8, kemudian core juga ya sekitar 8 seperti itu. Kalau di atas itu ya sangat disarankan sebenarnya. Misalkan ya Pak core-nya mau, misalkan core-nya mau 12 boleh. RAM-nya ada 16 Pak, 16 GB atau RAM-nya ada 32. Oh, udah itu udah boleh lah, sangat boleh disarankan juga seperti itu. Udah bisa melakukan simulasi dengan software ANSYS. Oke, seperti itu untuk presentasi dari saya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam softwarenya ya. Jadi di sini phase maksudnya langkah-langkah yang saya berikan itu sangat tidak terlalu cepat, jadi pelan-pelan saja, jadi tidak terburu-buru. Jadi mungkin peserta kalau mau mengikuti silahkan, dan tentunya sudah punya ininya softwarenya di komputer masing-masing, boleh di laptop ataupun di komputer. Jadi udah punya softwarenya masing-masing, softwarenya di komputer masing-masing, boleh coba dibuka, kemudian kita lakukan perlahan-lahan gitu, pelan-pelan saja, ikuti tahap-tahapnya. Kalaupun ketinggalan ataupun nanti ada mau bertanya, silahkan juga di pertengahan bertanya. Dan juga kalaupun ada setelah ini, Pak, mau saya belajar lagi seperti itu, apakah ada recordingnya? Tenang, recording juga akan kita berikan gitu. Jadi setelah ini Zoom ini juga direcord, recordingnya juga nanti akan kami berikan seperti itu. Jadi ini saya close dulu presentasinya. Kita buka di sini ANSYS Workbench ya. Jadi ANSYS Workbench buka dari mana Pak? ANSYS Workbench buka dari sini ya, dari menu start. Misalkan, nah ini saya punya 2022 R1. Share screen. Oke. Nah, kalau membukanya pakai yang mana? Yang di sini ya. Jadi kita buka softwarenya di menu start. Nah, di sini saya punya ANSYS 2022 R1. Nah, ini dibuka aja, kita pilih yang ANSYS Workbench. Pertanyaan nih, pasti muncul pertanyaan, Pak, kenapa kita nggak milih yang bagian atas aja, Pak? Di sini juga ada kan ACP. Wah, ini udah ada ACP, Pak. Terus sudah ada masing-masing seperti Aqua atau CFD, seperti itu. Kenapa kita harus buka Workbench? Nah, karena
Dan di sini Workbench ini fitur atau software yang diberikan ANSYS yang merangkum semua modul-modul simulasi, mau simulasinya tentang struktur, mau simulasinya tentang getaran, tentang fluida. Nah, itu sudah dirangkum semua di ANSYS Workbench. Dan juga di sini kita disediakan sebuah meja kerja seperti ini ya, seperti bidang ini layar berwarna putih ini, layar utama yang warna putih sini, ini seperti bidang kerja kita. Nah, di sini kita bisa meletakkan berbagai modul-modul yang akan kita coba analisa. Jadi seperti ada workflow gitu, ada tahapan rangkaian kerja yang bisa kita define di layar utama Workbench ini. Jadi kita tidak perlu buka tutup menu start, cari dulu softwarenya yang mana, buka lagi. Misalnya kita mau menggambar ya, menggambar di sini pakai software SpaceClaim dari ANSYS. Kalau dulu namanya SpaceClaim Direct Modeler ya, kalau sekarang namanya SpaceClaim. Nah, kita buka tutup dulu SpaceClaim-nya, kita gambar geometrinya, habis itu kita close, terus buka lagi software lain, itu kan agak cukup repot dari start. Nah, di sini kita sudah disediakan ANSYS Workbench. Nah, kita tinggal merangkai rangkaian kerja yang akan kita lakukan, simulasi yang akan kita lakukan. Di sini misalkan ya, yang pertama ya kita keluarin dulu namanya geometri. Udah ya, maksudnya semua udah buka ya, semua Workbench. Tinggal buka ANSYS 2022 R1, kemudian buka Workbench. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian yang kita keluarin di sini si geometrinya. Ya lebih gampangnya sih saya sering mendefinisikan geometri terpisah ya. Jadi kita bikin aja geometrinya di blok terpisah. Sebenarnya di sini juga bisa, misalkan kita tarik misalkan ya ini nanti misalkan kita tarik ACP misalkan. Nah, di modul ACP juga ada geometri. Cuma ya saya sih beberapa sih lebih enak, saya lebih teratur ya, lebih rapi kalau kita bikinnya di satu blok seperti ini. Jadi ketika kita mau edit geometri ya tinggal kita arahkan kursor mouse kita ke blok kotak si A ini dengan nama geometri. Nah, misalkan kita buka geometri di sini, kalau ini kita klik 2 kali, ya ini bukanya di software SpaceClaim, software 3D drawing yang diberikan oleh ANSYS. Oke, ditunggu sebentar, ini lagi buka SpaceClaim. Oke, ini udah buka SpaceClaim ya. Ini sedang buka SpaceClaim. Di sini akan kita buka file drawingnya. Dan kita bisa saja menggambar ya, misalkan kita gambar di sini sebuah surface. Tadinya kita bikin surface, caranya pertama kita gambar sebuah garis dulu, misalkan. Oh iya, ini perkenalan dulu ya. Ini software SpaceClaim, tampilannya seperti ini. Untuk gerakan kursornya tidak jauh berbeda dengan software gambar, software 3D CAD yang lain. Nah, kalau misalnya kita mau geser cara orientasi, tinggal kita klik tombol tengah mouse. Nah, ini kita tinggal mengganti orientasi arah pandang kita terhadap layar utama, terhadap si geometri. Kemudian kalau kita mau zoom in, zoom out ya tinggal kita kursor tengahnya, tombol tengah si mouse yang kursor ini kita gerakan maju mundur untuk zoom in, zoom out. Kemudian kalau misalkan kita mau
mau bergeser pen seperti itu. Ini tinggal kita tekan kontrol, tahan, tekan kontrol di keyboard, kita tahan, kemudian kita geser-geser si mouse-nya. Geser ke kiri, ini tampilannya bergeser ke kiri, ke kanan, geser ke kanan. Ini nggak jauh berbeda ya untuk penanganan mouse-nya di software Disclaimer ini. Kemudian ini tampilannya dia ada sketch mode, kemudian ada 3D mode. Kalau sketch mode digambarkan dengan garis-garis gridnya muncul. Kalau 3D mode, ini 3D mode bentuk kotak warna hijau, ini tampilannya 3 dimensi. Muncul semua sumbunya, X, Y, Z, dan tampilannya clean. Clean dalam artian ini 3D mode. Kalau ada gridnya, nah ini berarti kita masuk ke dalam sketch mode. Kita delete, misalnya kita bikin satu surface, kita pull di sini, kita pull, kita tarik ke belakang, akan kita buat kita 800 mili misalnya. Yang kita geser lagi di sini, misalkan kita ubah misalkan 350. Jadi 800 ke belakang, kemudian yang ke kanan 350, yang ke kiri juga misalkan 350. Jadi ke belakang 800 mili, ke samping kanan 350, ke samping kiri 350 juga. Kemudian misalnya kita gambar garis tengahnya di sini, kalau saya ingin bikin lengkungan. Saya bikin garis tengah dulu. Kemudian di sini saya coba bikin geser ininya, sudutnya, misalkan saya ubah ke miring sekitar 15 misalkan. Derajat. Kemudian juga ini saya miringkan misalkan 15 terus 60 15 345 terus 45. Misalkan kita move juga misalkan ini karena bisa. Ini kita move up to ke bidang yang ini. Ini juga kita coba geser, atau gampangnya gini aja, kita bikin satu lapisan aja deh, satu lapisan daripada rusak. Nah, satu lapis aja. Kemudian kita bikin di sini kayak lengkungannya. Misalkan kita bikin di sini kemiringan. ...120 derajat, 34 mili. Kemudian di sini 120 derajat, 34 mili. Oke.
Kita pull aja nggak apa-apa, kita pull up to misalkan ke sini. Nah ini kita pull juga up to ke sini. Oke, kemudian kita gambar, misalkan ini saya gambar belakang di swipe. Ini saya gambar ke belakang. Nah, kita punya surface seperti ini ya, anggap ini sebagai surface kartutnya. Mungkin di geometri kita bisa ambil dari geometri kartut dari beberapa website. Di sini misalnya kita punya website GrabCAD misalkan, yang kita punya software GrabCAD, kita bisa coba ambil di situ geometrinya. Namun saya coba gambarkan di sini yang simpelnya dulu untuk kita coba mencocokkan dengan software ACP tadi. Kita berikan lagi ke belakang. Oke. Nah, di sini kita punya surface ada 3, 1, 2, 3. Nah, surface ini kita coba gabungkan. Kita gabungkan jadi satu. Pertanyaannya kenapa digabungkan jadi satu ya? Karena kalau kita punya 3 di sini, ini agak rumit ketika kita meshing nantinya, karena di bagian model dan setup, nanti di bagian preprocessingnya di situ akan terbentuk 3 surface. Nah, di situ kita akan kewalahan ketika mencoba mendefinisikannya satu-satu. Ini kita jadi satu surface dulu, simpelnya. Kemudian nanti kita di meshing lebih gampang. Bisa kita punya geometri seperti ini. Kalau kurang panjang ke belakang, kita pull aja. Di sini ada fitur pull. Boleh coba-coba aja ya di software Spacelab. Fitur pullnya juga lumayan bagus untuk cepat merubah geometri. Kita pull ke belakang 100. Kalau sudah, ini tinggal kita close saja. Nah, di sini sudah diupdate ya. Tadi yang masih tanda tanya, seperti ini tanda tanya biru, sekarang sudah diupdate jadi centang hijau. Kemudian dari sini kita coba ambil tadi, sudah kita keluarkan di sini modul ACP, prepos, untuk kita definisikan si material kompositnya. Jadi kita hubungkan dulu geometrinya ke geometri ACP, ACP prepos. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam model, kita cek dulu engineering datanya. Nah, di sini kita punya engineering data. Kemudian di engineering data source di sini kita cari aja ke bawah di bagian atas ya, di bagian engineering data source. Kita scroll ke bawah. Nah, ini sampai ketemu komposit material. Kemudian kita klik outline dari komposit material, apa-apa saja material yang tercapture di library-nya komposit material ANSYS. Ini bisa kita lihat di sini ada carbon fiber yang berbeda-beda, bahkan carbon fiber terdiri dari 3 berbeda-beda nilai ininya, GPA-nya, modulsnya. Ada carbon fiber 230 GPa, terus 90 GPa, 395 GPa, kemudian ada E-glass, kemudian ada epoxy karbon, itu juga dibagi-bagi, ada yang prepreg dan wet. Kemudian tergantung nilainya juga, pembagiannya ada tergantung nilainya juga. Kemudian ada carbon woven, kemudian ada epoxy lagi, epoxy E-glass, yang UUD, ada wet, honeycomb juga ada, PVC foam, kemudian resin epoxy, resin polyester, sampai ke sunfoam dan S-glass. Jadi ini library komposit material ya, apa-apa saja yang ada di komposit material punyanya ANSYS, punyanya library si ANSYS. Di sini kita coba ambil di sini karbon woven 230 GPa preferred. Nah, kalau kita ingin masukkan materialnya, tinggal kita klik aja tanda plus di sini, tanda plus, tanda tambah, add to B2 engineering data.
Nah, setelah kita klik tanda plusnya sampai terbentuk di sini ada bentuk ikonnya warna biru, bentuknya seperti buku. Nah, berarti ini sudah masuk ke dalam sistem library-nya material assignment kita. Jadi kita mendefinisikan dulu di material assignment kita, material-material apa saja yang akan kita pakai. Dalam hal ini adalah material komposit, dan yang kita pilih adalah material epoxy carbon woven prepreg 230 GP. Oke, kita coba satu material dulu. Kemudian kalau sudah, oh ya, ini sini kita lihat dulu ya, di sini propertiesnya ada density. Jadi tadi kita sudah milih carbon woven 230 GPa prepreg. Di sini ada tampilannya, density-nya berapa. Kemudian untuk coefficient thermal expansion dalam arah subu X, dalam arah subu Y, dan arah subu Z juga ada di sini tertulis nilainya. Kemudian juga ada orthotropic plasticity. Nah, ini yang tadi kita sempat sebutkan juga di awal, di mana tiap-tiap arah pada tiap-tiap sumbu pada arah-arah sumbu tersebut memiliki nilai modulus yang berbeda-beda, yang bervariasi. Jadi kita misalkan punya orthotopic plasticity, di sini ada yang modulus, ada X direction, ada Y direction, ada Z direction. Di sini ada 6,13 kali 10 pangkat 10 Pascal. Kemudian ada modulus yang pada area Y, subu Y di sini sama nilainya. Nah, sedangkan pada arah subu Z memiliki nilai yang berbeda, 6,9. Kemudian shear modulus juga di sini ada tercapture juga shear modulus XY, shear modulus YZ, dan shear modulus XZ. Nah, di sini kita bisa lihat ya komponen-komponen atau nilai-nilai dari setiap properties dari material yang sudah kita pilih. Setelah itu kita boleh close. Kemudian tadi ya sudah kita lakukan geometrinya, kita hubungkan ke geometrinya punya CP Pre. Kemudian kita lanjut ke bagian model. Di sini kita klik aja modelnya. Oke, ditunggu sebentar, sedang membuka ini software tersebut. Oke, ini tampilan dari ANSYS 2022 R1. Sini saya pakai student, kemudian di sini ini masih loading ya. Saya tampilin dulu. Oke, nah, sudah muncul sini. Oke, nah di sini kita sudah melihat geometri kita tadi sudah tampil di layar utama di software ANSYS Prepos, ANSYS ACP untuk kategori modelnya. Nah, di sini harus kita isi yang berbagai komponen-komponen yang belum ditulis nilainya. Di sini kita ada geometri yang kita pakai tadi surface ya, surface. Kemudian ini kenapa masih tanda tanya, karena di sini masih meminta nilai thickness-nya. Nilai thickness di sini belum kita input. Di sini kita coba thickness. Di sini kita coba input di sini 1 mm. Kalau ragu di sini ada home, boleh dicek dulu unitnya ya. Unitnya pastikan dulu di skala order milimeter.
di 1, 2, 3, yang ketiga milimeter, kilogram, newton. Nah, di sini kita pilih metriknya milimeter, kemudian thickness yang kita ambil di sini 1 milimeter. Ya, kita definisikan dulu sembarang sebenarnya 1 milimeter untuk kita coba meshing, karena untuk nanti thickness-nya tersebut kan berbeda-beda ya, karena nanti kita akan coba definisikan lagi berapa tebalnya si komposit di bagian setup. Tapi di utamanya di bagian sebelum kita meshing, kita tentuin dulu di sini nilainya 1 mm dulu. Kita berikan nilai awal dulu. Kemudian di assignment, jangan lupa di assignment kita ganti ke material yang tadi sudah kita ambil dari data-data library ya. Kita ambil di situ epoxy carbon woven. Kita pilih epoxy carbon woven reflect 230 GPa. Oke, kalau sudah kita boleh lihat di sini dari tanda tanya warna biru sekarang jadi tanda centang berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke dalam meshing, kita mesh. Di sini defaultnya 81,456 mm. Ini coba kita ubah, kita meshing dulu. Kita kasih 20 mm. Kita bikin perkecil dulu ya, 20 mm. Kita coba sizing di sini, kita coba meshing di sini. Kita coba generate. Oke, sudah muncul di sini 20. Ukuran 20 mili. Kalau masih dirasa kurang kecil, mungkin boleh diganti lagi. Misalnya coba di sini element size-nya 10 misalkan. Tapi ini tergantung dari spek komputer tadi ya, makanya tetap. Nah, di situ disarankan beberapa ada rekomendasi spek komputer. Ya ini tujuannya supaya untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul kalau kita melakukan di sini. Update 10 mm. Jadi tadi belum sempat saya ulas di sini tampilan dari ANSYS ACP untuk kategori modelnya. Di sini ada geometri import, ada geometri. Nah, di sini bentuknya adalah surface. Nah, kita tadi di surface kita harus bikin di situ thickness-nya sama material assignment-nya kita coba ganti. Tadinya default-nya itu di structural steel, kita ubah jadi epoxy di bagian material yang sudah kita pilih tadi ya, di bagian material assignment. Kemudian, nah ini yang bawah juga udah ada koordinat sistem, material, dan terakhir di meshing. Nah, tampilan modelnya untuk ACP Precost ini seperti ini. Cukup sampai meshing. Sampai meshingnya kita lihat terasa cukup oke. Sini kotaknya bagus. Nah, ini bisa kita coba nanti untuk lanjut ke bagian setup. Jadi meshingnya udah cukup, kita boleh close. Kita lanjut ke bagian setup. Oke, diklik 2 kali ya. Jadi kalau setiap kita buka, klik 2 kali. Kalau klik sekali masih belum punya dampak, jadi harus diklik 2 kali baru kelihatan. Oke, di sini sudah muncul. Ini tampilan ACP ya. Nah, di sini kita ACP presetup-nya. Di sini kita akan lebih banyak melakukan pendefinisian kompositnya. Sebelumnya kita lihat dulu geometrinya yang tadi ya, yang tadi kita sudah gambar di space plane. Kemudian kita cek di sini material datanya, structural steel sama epoxy karbon. Jadi material ini bisa kita pilih lebih dari satu ya. Misalnya tadi kita sudah pilih karbon, misalnya kita tambah lagi ada honeycomb.
atau ada tadi lagi yang E-glass seperti itu, nah itu kita bisa pilih lagi, kita bisa ambil. Tapi karena ini kita simulasi sederhana, kita coba dengan carbon woofer dulu, kita coba dengan satu material dulu, namanya material yang kita ambil adalah carbon woofer. Jadi kalau kita custom sebenarnya bisa aja, bisa kita tambahin honeycomb, bisa kita tambahin E-glass tadi, kita coba tambahin material-materialnya biar lebih banyak seperti itu. Jadi kita lihat di material, kita definisikan lagi di sini fabriknya, kita create fabric. Oke, jadi sebelum kita masuk di sini coba kata kuncinya di sini kita coba di bagian fabric, kemudian di rosette, kemudian nanti di oriented OSS, oriented selection set, kemudian juga nanti ada di oriented selection set, di OSS, kemudian ada di modeling group. Jadi ada 4 yang utama di sini ya, yang akan kita coba, yang akan dipakai dan sering dipakai nanti kalau kita perlu lakukan setup di ANSYS Composite Prepos. Pertama tadi fabric, kedua rosette, ketiga OSS, oriented selection set, kemudian yang keempat sih modeling groupnya. Jadi itu ya yang mungkin kata kuncinya yang perlu kita pahami dan perlu kita ulang juga supaya lebih lancar menggunakan ANSYS ACP. Ada fabric, ada rosette, OSS, oriented selection set, kemudian ada modeling group. Nah, kita di sini mendefinisikan dulu fabriknya, kita create fabric. Di sini ada fabric 1. Material yang kita ambil ya, kita ambil di sini komposit tadi, carbon woven. Thickness-nya di sini 1. Kita coba apply. Kita coba ganti nama dulu, ganti nama. Kita coba ganti misalkan ini prep. Kita coba apply. Dan kita klik OK. Oke, sebelum masuk ke sana, ini unitnya masih meter ya. Sedangkan tadi kita definisikan thickness-nya milimeter, dalam order milimeter. Kita ganti dulu unitnya di sini. Di bagian file view tools units. Ganti ke MPa, milimeter. Dari awalnya MKS, awal meter menjadi MPa, milimeter. Kita cek lagi di bagian fabric. Nah, di sini jadi 1000 mili ya. Tadi kan 1 meter jadi 1000 mili. Kita ganti lagi jadi 1 milimeter. Oke, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Kemudian hanya kita pilih definisikan si rosette. Kita pilih rosette. Rosette itu apa? Rosette itu adalah titik 0. Kita gunakan untuk menentukan titik 0 koordinat dari acuan si layer-layer komposit tersebut. Dari titik 0 tersebut kita bikin sebagai koordinat acuan sebuah orientasi fiber di komposit. Kemudian juga kedua kita perlu rosette karena kita perlu definisikan arah sumbu yang menjadi arah, kita perlu mendefinisikan sumbu yang menjadi arah penumpukan si layer. Jadi kita butuh 2 di situ, kita perlu rosette untuk 2 hal tersebut. Pertama sebagai titik 0 koordinat awalnya untuk sumbu orientasi dari si lapisan komposit, lapisan layer per layer. Yang kedua kita perlu untuk mendefinisikan arah tumpukannya. Ya misalkan arah tumpukannya ke atas atau ke bawah, berapa sudutnya. Nah, itu kita perlu definisikan dulu di bagian rosette. Makanya kita perlu di sini rosette, nanti kita juga perlu di sini oriented selection set. Untuk kita definisikan berapa sih area dari si komposit tersebut. Bagian-bagian mana saja yang didefinisikan sebagai bagian dari si layer per layer komposit. Jadi kita masuk di rosette, ini kita pilih originnya sembar dulu di sini kita pilih. Kemudian karena kita ingin menumpuknya di bagian bawah, jadi seperti kita melayout si komposit, biasa kita letakkan dulu di sini baru kita layout di bagian bawahnya. Nah, kita perlu definisikan di sini 1B direction-nya dan 2 direction-nya. Di sini misalkan
ganti di 0, 0, 1. Kemudian di sini seperti 1, 0, 1. Nah, kita bikin konfigurasinya seperti ini. Jadi sebelum kita lakukan konfigurasi, berapa sih angka yang kita masukkan di sini, kenapa ada 1, 0, 0, 1 seperti itu. Nah, tujuannya yang utama adalah kita pengen membentuk atau mengubah si arah subuh jetnya, subuh jet roset, dalam hal ini diwakili dengan warna biru di sini. Nah, subuh jet roset ini menuju ke bawah. Karena kan kita ingin menumpuk layer per layernya itu dari bawah kan, dari bawah. Oleh karena itu untuk menentukan tumpukannya tersebut, subuh tumpukannya itu kita arahkan si sumbu jetnya itu ke bawah. Dalam hal ini diwakili dengan warna biru, konfigurasinya di sini 100 untuk one direction, kemudian yang two directionnya 101. Untuk originnya ini kita tentukan sembarang dulu, misalnya kita mau layout di bagian mana seperti itu. Nah, itu baru kita tentukan rosetnya di bagian mana. Oke, jadi kita klik. Kita klik apply di sini. Nah, oke, udah klik apply. Oke. Oke, rosetnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita coba kita masuk di oriented selection set. Di sini tujuan dari oriented selection set ini adalah kita ingin menentukan di mana sih lokasi dari tumpukan si komposit tersebut. Kalau tadi kan kita butuh roset untuk menentukan koordinat awalnya, koordinat titik nolnya, kemudian arah penumpukannya. Sedangkan oriented selection set ini kita butuh untuk menentukan di mana sih bagian si layer tersebut, layer kompositnya, bagian-bagian mana saja yang masuk ke dalam lapisan si komposit. Oleh karena itu kita coba create ke kanan, kita create oriented selection set. Kita pilih di sini elemen setnya yang all element. Kemudian titik poinnya kita pilih yang ini. Kita titik poinnya kita pilih sembarang dulu di sini. Untuk direction kita pilih arah ke bawah -1. Sesuaikan aja ya dengan arah roset yang arah Z-nya ke bawah. Nah, di sini dia minta rosetnya kita masukkan roset 1 di sini. Kita klik aja. Jadi elemen set jangan lupa kita pilih elemen setnya all element, kemudian di roset kita pilih yang roset 1. Setelah itu kita klik apply, jangan lupa di apply, kita klik OK. Oke, fabric udah, roset udah, oriented selection set atau OSS sudah, kita masuk ke modeling group. Kita klik modeling group, apply, oke, kita klik apply-nya. Apply, misalkan apply 1, nah ini kita butuh masukkan OSS-nya di bagian mana. Kita klik oriented selection set 1 yang sudah kita definisikan, kemudian di apply material kita pilih prepreg. Di bagian prepreg, kemudian nah ini apply angle-nya kita kombinasikan, misalkan kita mau misalkan di 15 derajat misalkan. Jadi materialnya prepreg, angle-nya 15 derajat, oriented selection set 1. Kita klik apply, klik OK. Kemudian kita pengen buat lapisan yang kedua, kita copy dulu. Kemudian kita coba paste after. Jadi dia mengcopy
play 1, kemudian melakukan paste setelah si play 1 tersebut, sehingga muncul namanya modeling play kedua. Modeling play kedua ini kita bikin sama tadi oriented selection 1, kemudian fabricnya kita pakai materialnya fabric tadi. Fabricnya tadi ya fabric 1. Kemudian play angle-nya kita coba ganti misalkan di 30 derajat. Number of layer ya, number of layer 1. Kita coba di 1 dulu. Klik apply, kemudian klik OK. Ya, ini bisa kita custom lagi, misalkan kita mau di play ketiga, play keempat, seperti itu, tinggal kita copy, kemudian paste after. Jadi dia akan melakukan penumpukan di bagian-bagian bawahnya. Di bagian sesudah play sebelumnya yang sudah di copy. Jadi kalau kita play 1 ya kita copy, kemudian paste after. Play kedua itu yang setelah play 1 yang sudah di copy paste. Ini kita coba dulu 2, ada play 1, play 2, fabricnya carbon woven. Kemudian rosetnya juga kita pilih 1 dulu, koordinat pertama. OSS sebenarnya kita bisa pilih lebih dari 1, tergantung nanti geometrinya seperti apa. Karena ini geometrinya masih geometri yang geometri yang tunggal dan artian geometrinya cuma 1. Ya kita bikin di OSS ya 1 aja. Kecuali beda kondisi, misalnya ini ada geometri lain, misalkan ada lapisan yang melengkung di sini di bagian belakang, lapisan melengkung lagi bagian belakang melengkung ke atas. Nah itu kita coba lagi oriented selection set-nya, kita coba lagi yang baru, kita definisikan lagi di sini ke oriented selection set yang kedua. Kalau itu ada geometri yang melengkung di bagian belakang, misalkan ada geometri tambahan, bukan geometri tunggal. Jadi kita bisa tambahin lagi di bagian selection set-nya. Kalau sudah, kita coba lihat di section cut, kita create section cut-nya, kita klik apply. Nah, kita bisa lihat play-nya tadi udah muncul ya. Kita zoom, ada play 1 sama play 2 di sini. Jadi udah ada play 1, play 2. Kalau kita mau lihat berapa sudutnya tadi, tinggal kita buka di layout upload. Di sini kita update wrapping mesh, thickness kita update, kemudian si angle-nya juga kita update. Jadi kita bisa lihat di sini play tadi berapa sih angle yang terbentuk. Nah, show lagi. Oke. Nah, ini angle-nya kita bisa lihat di sini setelah kita show. Tadinya kita definisikan 15 derajat dan 30 derajat. Nah, yang 15 derajat di bagian atas di sini diwakili dengan warna hijau. Nah, ini berarti di sini yang hijau muda, di atasnya hijau biasa, di atasnya hijau muda. Nah, ini 15 derajat. Kemudian yang play kedua 30 derajat. Nah, ini diwakili dengan warna kuning. Jadi yang play satunya yang 15 derajat, yang play keduanya yang 30 derajat tadi. Bisa kita lihat di bagian layout upload. Kemudian juga di thickness, karena thickness-nya tadi sama ya. Kita bisa show seragam ya. Jadi kalau mau kita lihat tadi layout upload-nya kita tadi berikan di berapa sudutnya aja, sudutnya kita berikan di berapa aja. Itu bisa kita tampilkan di bagian layout upload, kemudian kita bisa tampilkan angle-nya. Tadi ada 15 derajat dan 30 derajat, 15 derajat warna hijau muda, 30 derajat dengan warna kuning. Oke, kalau sudah, ini sudah kita definisikan semua, fabric, roset, OSS, modeling grupnya. Kita sudah tampilkan di sini layout plotnya juga, kita tampilkan section cut-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam simulasi statik. Jadi untuk bagian pendefinisian komposit, berapa layernya sini sudah kita lakukan di ANSYS Composite Repos. Selanjutnya tinggal kita bawa ke dalam simulasi statik. Ini tinggal kita close saja. Simulasi statik, kita ambil di sini modulnya static structural.
kita klik dan drag, klik dan tahan, kita lepaskan di bagian sini. Jangan lupa ini setupnya masih tanda petir, kita coba update dulu. Oke, sudah diupdate. Kemudian sudah diupdate tandanya centang biru, centang hijau. Kemudian kita geser, kita pindahin ke bagian model. Bukan geser ya, kita tarik, kita hubungkan, kita tarik dan kita hubungkan ke bagian model. Kita transfer shell composite data. Karena tadi yang kita simulasi adalah surface, dan pada umumnya simulasi composite ini mengacu pada geometri surface ya, geometri surface. Jadi kita transfer di sini adalah transfer shell composite data. Oke, sudah ditransfer data-data yang kita butuhkan dari ACP ke bagian statik struktural. Kemudian kita buka si bagian model. Oke, tunggu sebentar, sedang membuka software. Oke, sudah menampilkan di sini. Di sini adalah preprocessing dari si static structural sudah tertampil. Di sini ada geometri tadi yang surface. Nah, kita cek dulu di sini geometrinya tadi udah kita definisikan ya, 1 mm di situ. Kemudian assignment materialnya dengan komposit material udah berubah ya. Tadinya kan kita masih pakai epoxy karbon. Kemudian dari epoxy karbon tersebut kita coba rangkai berapa ply-nya, berapa arah sudut orientasinya, dengan tentunya kita sudah mendefinisikan roset dan OSS-nya. Nah, itu material assignment-nya sudah ganti menjadi diupdate menjadi komposit material. Dan tentunya komposit material ini mengambil data-data dari si ACP tersebut. Kemudian di sini ada material, koordinat. Nah, ini juga muncul ya koordinat sistem ACP sudah terbentuk, didefinisikan di bagian modul static structural. Di meshing juga, di meshing udah tadi kita meshing. Kemudian tambahan lagi kalau kita simulasi dengan ACP, di sini udah muncul imported plies. Jadi ply tersebut sudah diimport dari ACP ke modul static structural. Ada 2 ply ya, tadi ada ply 1, ply 2 yang 15 derajat sama 30 derajat. Selanjutnya ya tinggal kita definisikan di sini static structural. Kita definisikan dulu fixed supportnya. Di sini saya ambil yang menjadi fixed support, ini sisi-sisi luarnya. Satu, dua, tiga. Ini udah diambil. Kemudian ini. Oke, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada sekitar 8 inch. Kita cek lagi. Oke, sudah semua. Ini kita apply.
Oke, Java package. Jadi sisi luar jadi fix support. Kemudian kita definisikan lagi di sini si force-nya. Sampai kita berikan force di bagian atas dari cup tersebut. Kita berikan force ini face apply define by komponen, kita pilih yang ke bawah, mengarah ke bawah, sumbu Y, kita pilih misalkan di sini minus 705. Bisa kita berikan sini minus 50 atau 100 Newton misalkan, 100 Newton ke bawah. Oke, kalau sudah fix support sudah terdefinisi, force juga udah ada. Kemudian jangan lupa solution kita insert misalkan di total information. Oke, semua udah fix support force, tinggal kita coba running. Kita stop. Ditunggu sebentar. Oke, kita sudah evaluating result. Nah, di sini sudah kita sudah kita coba running simulasi statik. Kita sudah munculkan total deformation-nya. Di sini deformation yang terbentuk ya lumayan besar ya, 4 mili. Ini coba kita lihat pergerakannya. Nah, jadinya kalau misalnya kita mau mengurangi deformasinya ya tinggal kita coba konfigurasi ya, kita custom lagi si ply tersebut, kita coba ubah-ubah, kita tambahin lagi berapa layer per layernya. Tentunya itu di ASIS ACP Prepos. Jadi ya seperti itu untuk penanganan kita menggunakan ASIS ACP. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan, misalkan kita ingin coba custom, materialnya kita tambahin, kemudian geometrinya juga kita perbanyak, bukan hanya geometri tunggal, bukan hanya satu surface, tapi beberapa surface. Itu bisa kita coba dengan rosetnya lagi, kita tambahkan rosetnya, kita tambahkan OSS-nya. Kemudian yang ketiga, kita bisa coba custom lagi berapa ply yang kita lakukan atau yang kita berikan. Misalkan tadi kan kita cuma pakai 2, bisa kita tambahin jadi 3 atau 4 atau 5 atau menjadi 10 mungkin boleh, 10 ply. Misalkan dari kita ambil material assignment-nya ada 5 material assignment, kemudian kita coba di 10 ply seperti itu. Dan tentunya kita lakukan di ASIS ACP Prepos tadi. Selanjutnya yaitu setelah ACP Prepos yang kita selesaikan, kita lanjutkan ke static structural. Kalau kita mau simulasi statik seperti ini, kita mau coba berikan gaya pada memberikan beban pada si kap mobil tersebut, pada si karhut tersebut. Nah, kita akan coba tampilkan berapa deformasi yang terjadi. Dan itu tentunya menggunakan si statik, menggunakan modul static structural tadi. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Sekian. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh. Kalau recording, ini nanti juga sudah direcord, jangan kita berikan juga ke para peserta. Seperti itu mungkin selanjutnya coba saya berikan ke Pak Moderator, Pak Jatmiko. Halo. Halo, Untuk mandu kita acaranya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andri atas presentasinya. Mungkin bisa di antara ada pertanyaan, silahkan di drop saja di kolom chat atau misalkan ada yang ingin langsung unmute tidak apa-apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin sudah jelas ya. Untuk peserta, salam apa simulasi ini juga berlaku untuk apabila penguat fiber alami, contoh wood gitu ya Pak ya? Ya, alam itu seperti kayu gitu ya.
atau triple itu ya. Mungkin Mas Andri ada jawaban? Untuk fiber alami di sini tinggal kita untuk fiber alami kita coba saya stop dulu. Wah, untuk kategori fiber alami ya ini kita bisa buka lagi di ANSYS datanya di bagian ACP. Di sini kita lanjutkan kembali ya di komposit material. Beberapa sih seperti carbon fiber, epoxy, honeycomb terdefinisi di sini. Atau mungkin di bagian general juga bisa kita coba berikan. Oke, mungkin tambahan ya dari saya terkait dengan tadi, apakah bisa fiber alami? Sebenarnya ANSYS ACP ini bisa melakukan simulasi komposit yang berkandungan fiber gitu ya. Fiber itu artinya ada serat lurus gitu ya. Ada orientasinya jelas ya, cuma anisotropik. Adapun seperti material fiber alami seperti serat kayu atau dari hasil gilingan kayu tertentu, nah itu harus tetap melakukan dengan pengujian ya. Pengujian, kemudian nanti konstitusinya seperti modul siung sebagainya nanti baru bisa dimasukkan ke ANSYS itu. Ya, jadi apakah bisa dengan ACP? Jawabannya sepertinya belum bisa ya, karena yang alami itu cenderung uniform menyatunya ya, bukan dalam orientasi fiber. Tapi itu tetap bisa dilakukan dengan yaitu uji di laboratorium, kemudian dapat modul siungnya seperti apa, dengan Poisson ratio-nya diambil dari lab, kemudian nanti dimasukin aja ke properti nanti. Tapi tidak ada menggunakan lagi. Ya, sebagai tambahan mungkin seperti ini ya. Jadi library data-data material ini juga mengambil dari data-data laboratorium yang di-record, kemudian dimasukkan nilainya ke ANSYS, masukkan nilainya oleh ANSYS ke sistem software mereka. Kemudian juga kita butuh masuk ke dalam ACP juga, di situ kita perlu mele-up ya orientasi berapa sudut-sudut arah-arah dari peletakan layer per layer tersebut. Jadi tentunya ini bisa kita ambil materialnya, tapi juga selanjutnya kita perlu definisikan juga di bagian ACP preposnya berapa sih sudut orientasi dari tumpukan-tumpukan layer tersebut. Seperti itu. Itu sebagai tambahan sih untuk penanganan fiber alami. Oke. Silakan Pak Rustan, ini tadi ada pertanyaan mau izin tanya di akhir. Silakan. Silakan diambil saja. Halo. Halo. Halo, kedengaran Mas suara saya? Ya. Saya mau tanya, jadi tadi kan kayak jawaban yang Bapak jawab juga, kalau serat alami kan nggak uniform, misalnya acak gitu. Jadi kalau kita dapat modulus ion sama dengan Poisson ratio, berarti kita bisa anggap komposit itu sebagai isotropik gitu nggak, Pak atau Abang? Gimana maksudnya? Terima kasih. Sebenarnya antara isotropik sama anisotropik untuk mengetahui apakah material komposit yang kita miliki itu bersifat isotropik atau anisotropik, sebenarnya kita harus melakukan pengujian tarik dua arah gitu. Kalau misalkan antara gelas tersebut hasilnya sama, maka itu merupakan material yang isotropik. Gitu. Karena di sini deskripsinya adalah seratnya itu acak dan uniform itu, maka itu kemungkinan besar ketika diuji dengan arah yang berbeda, misalkan eksternnya itu akan menghasilkan modul siung yang sama gitu, dan Poisson ratio yang sama.
Tapi kalau misal kayak fiber ya kan, kalau fiber itu kan seratnya ke arah tertentu. Nah, maka itu aku ke sana ke anisotropik yang dimana nanti bisa dianalisis oleh ACT. Kalau serat yang sifatnya uniform, nah itu langsung kita uji aja. Misalkan serat apa namanya, serat dari sawit gitu ya, serat sawit terus misalkan dicampur resin misalkan ya, contohnya dicampur resin terus dia jadi serat ya kan, terus diuji ditarik terus coba ditarik di arah 90 sama 0 derajat. Kalau misalkan sama berarti ya dia termasuk isotop. Artinya ya udah kita nggak perlu masuk ke ACT lagi gitu. Karena ACT itu fungsinya untuk menghitung faktor anisotropiknya dari mahasiswa itu. Tapi kalau misalkan serat sawit yang random sepertinya itu masuk ke ranahnya ranah isotropik sehingga kita tidak perlu menggunakan SPP ya karena sudah isotop. Mungkin seperti itu. Kan ada tambahan dari Mas Andri? Cukup lumayan baru juga ya ini tumbukan serat sawit. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, sempat saya sebut juga ya tadi library material tadi harus sudah lengkap, sudah komplit seperti itu. Jadi tentunya kita ambil dari uji laboratorium. Jadi serat-serat sawit yang tersebut kita coba tahu dulu berapa sih nilai-nilai properti-propertinya. Kemudian kita bisa kita bisa custom di sini material datanya. Kita bisa tambahkan, misalnya kita create di sini new library. Kemudian kita input juga di sini berapa density, kemudian modulus yang seperti itu dari pengujian, tentunya dari pengujian laboratorium. Baru dari situ kita coba bawa ke, kalau sudah komplit data materialnya, properti materialnya, baru selanjutnya kita bawa ke dalam ANSYS ACP Prepos tadi. Seperti itu sih, jadi lebih ke pendefinisian materialnya dulu yang kita coba jelaskan dulu. Oke, Pak Miko, silakan. Ini ada pertanyaan apa perbedaan antara modeling di desain model sama di explain? Ada pertanyaan dari Pak Nur Ali. Space claim dan space claim direct modeler ya. Dan desain modeler. Sebenarnya sekarang juga kalau boleh dilihat di tampilan software ANSYS, di sini langsung mengarah ke untuk menggambar ya. Untuk menggambar sudah langsung ke si space claim-nya tersebut. Jadi space claim ini merupakan software 3D CAD-nya yang dipunya si software ANSYS. Jadi kalau sebelum era 2017 mungkin di bawah itu di tahun 2015, 2016 mungkin kita perlu dengan SCDM namanya Space Claim Direct Modeler, Design Modeler seperti itu. Tapi setelah arahnya ke 2018 terutama juga ANSYS mengeluarkan software baru namanya Discovery, mereka mengganti nama kemudian merubah tampilan dan tentunya merapikan yang membuat software menggambar mereka jadi lebih baku, lebih robust seperti itu dengan nama si Space Claim. Jadi sekarang kalau kita mau menggambar seperti itu ya tadi ya seperti yang saya tunjukkan tadi di bagian geometri. Nah, ini sudah langsung direct ke software ANSYS Space Claim. Jadi di sini kita boleh coba gambar, kemudian misalkan kita ingin merapikan geometri sebelum kita bawa ke dalam meshing. Nah, itu kita bisa asah dulu, kita coba ubah-ubah dulu gambarnya di Space Claim. Jadi sebenarnya ini lebih ke perubahan term aja, penggantian term, dan tentunya selain penggantian term juga perubahan lebih bagus ya, lebih komplit untuk penggunaan software 3D CAD-nya si ANSYS. Jadi seperti itu. Nah, ini tampilan Space Claim-nya. Ya, setidaknya dengan adanya Space Claim ini ANSYS menunjukkan kalau mereka juga punya software 3D CAD modeling juga. Jadi nggak sebelumnya kan kita impor dari software lain, misalkan software Solid atau software CATIA seperti itu. Nah, ini sekarang kita coba bisa gambar di software ANSYS Space Claim 3D CAD modeling punyanya si ANSYS tersebut. Gitu. Oke, jadi
mungkin kesimpulannya gini, desain modeler itu kayak versi jadulnya gitu, SKM itu versi modernnya gitu ya. Tapi sebenarnya sebenarnya sama aja, cara untuk menggambar, cuman mungkin metode di SpaceFrame lebih modern ya dibandingkan dengan yang ada di desain modeler. Ya. Kami sendiri sih memang sama ini sudah pakai SpaceFrame ya, sudah benar-benar meninggalkan desain modeler ya, karena susah ya. Pengen bikin extrude aja agak-agak konservatif mungkin ya caranya seperti itu. Tapi di Flame ya kita mungkin bisa jadi lebih mudah dan lebih intuitif ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Nurali. Kemudian kalau ada dua geometri yang berbeda phase dan solid, apakah dapat terimport geometri solidnya saat melakukan statik atau dynamic ya? Oh ya, ini terkait dengan import, mungkin langsung ini aja ya, saya jawab aja terkait dengan kalau misalkan ada dua buah solid dan surface ya, misalkan ada kondisi tertentu ya, ketika kita mau analisis, kita analisis plat ya, dimana kalau kita analisis plat kan tipis, jadi lebih baik analisis dengan teknik surface. Nah itu bisa muncul surface-nya. Kemudian misalkan teman-teman di sini pengen solid juga bisa, jadi dua-duanya bisa. Jadi baik surface sendiri ataupun solid sendiri ataupun kombinasi antara solid dan surface ya, itu ANSYS bisa mengimport, importnya itu bisa masuk ke dalam ANSYS dan kita bisa melakukan analisis lanjut di ANSYS mekanikal. Ya. Jadi untuk analisis statik maupun dynamic itu baik solid bisa maupun surface bisa ataupun kombinasi satu sistem solid dan surface dalam satu part misalkan, itu dua-duanya bisa. Ada lagi pertanyaan yang mau point juga boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas presentasinya Pak Andri. Kemudian juga saya di sini selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian. Saya ucapkan selamat terbuka bagi yang berpuasa, kemudian juga kepada selamat weekend ya, karena besok hari Sabtu dan Minggu. Tetap jaga kesehatan semuanya. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, kemudian juga salah tingkah laku ya, selama webinar ini berlangsung. Baik, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua peserta. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Untuk rekaman jangan khawatir ya, nanti akan kita share di YouTube Optimax. Jadi itu aja subscribe YouTube Optimax. Terima kasih. Iya, sama-sama.